Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya yang kebetulan saya lagi diskusi tentang pilkada. Tapi pilkada ini yang cukup menarik bagi saya adalah pilkada yang di PPU. Karena PPU ini adalah benchmarknya IKN, Ibu Kota Nusantara, yang sekarang lagi move on ya dari DKI ke PPU. Siang ini saya akan berjumpa dengan sahabat saya, Pak Haji Insinyur Hamdan. Selamat siang, Pak Haji. Siang, Pak. Siang. Ya, ini terima kasih Pak, Pak Hamdan bisa kita ajak diskusi, kita ajak sharing. Karena bagi saya sebagai relawannya Pak Jokowi dan ke depan ini juga akan membantu Pak Prabowo. Bagi saya ini ada salah satu calon kandidat ya. Kalau saya tidak perlu melihat partainya, tapi melihat visi kedepannya bagaimana bisa PPU itu bisa sinergi dengan IKN. Ya, teman-teman, saya mohon maaf saya tidak melihat secara global tentang partai, tetapi ini adalah bagaimana saya diskusi dengan real bahwa beliau juga punya misi ke depan yang cukup baik. Bagi saya dan teman-teman kita analisis, salah satunya kita tanyakan bagaimana sinerginya antara PPU ke depan dengan IKN. Tentunya berapa hal itu menyangkut SDM, sumber daya manusia, menyangkut nanti kesehatan yang ada, menyangkut dunia pendidikan, karena ini sangat penting. Habis itu strategis apa yang bisa dijalankan, karena IKN ini kan besar bentuknya, tetapi apapun bentuknya, PPU ini sebagai penyangga karena masuk di wilayah PPU. Tentunya ini harus ada sesuatu yang bisa memberikan kecerdasan bagi masyarakat PPU. Oke, Pak Haji Hamdan, saya ingin bagaimana Pak dengan adanya IKN ini, Bapak sebagai calon bupati ya yang akan ikut pada tahun ini. Apa sih Pak gambarannya tentang PPU sebagai penyangga IKN ini? Siap. Baik, terima kasih ya, Pak Dudi. Saya senang sekali, dengan bangga sekali bisa diundang di Sedulur News IKN ini. Kehadiran media-media seperti ini tentu sangat kita butuhkan ke depannya, Pak. Sinergi dengan media tentu sangat memberikan banyak sekali kemanfaatan bagi siapa saja yang ingin mencoba mempersiapkan dirinya untuk tampil sebagai tokoh-tokoh publik. Nah, terkait dengan Penajam, kebetulan saya alhamdulillah sudah pernah menjabat sedikit waktu, pernah jadi wakil bupati 3,5 tahun, terus PLT bupati kurang lebih 10 bulan dan sempat definitif kurang lebih 9 bulan, Pak. Jadi pas begitu saya diberi amanah untuk melanjutkan kepemimpinan bupati sebelumnya, pada saat itulah IKN ini mulai ditetapkan oleh Pak Presiden melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 2002 kemarin. Sehingga saya bisa memahami, karena saya turut serta bagaimana kami di Penajam untuk mempersiapkan prosesnya Pak, dari awal. Sehingga insya Allah saya bisa menangkap sedikit banyaknya filosofi dari pemindahan ibu kota negara ini. Sehingga pada saat itu saya pelan-pelan mempersiapkan, Pak, apa saja yang diperlukan Penajam untuk menyongsong ini. Karena bagi kami masyarakat Penajam, kepindahan IKN ini adalah berkah yang luar biasa. Kami syukuri dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kemurahan hati dari seorang Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Itu yang patut betul kami syukuri, dan kewajiban kami tidak sekedar bersyukur, tapi harus memberikan dukungan penuh supaya IKN ini bisa dipastikan akan berpindah secara mulus dan prosesnya berjalan baik dan sesuai dengan yang direncanakan oleh beliau. Penajam sendiri tentu harus mempersiapkan diri, Pak. Kami di Penajam bahkan sudah membranding Penajam ini sebagai Serambinya Nusantara, Pak. Serambinya Nusantara. Ya. Kami sebenarnya tidak cukup cuma jadi penyangganya, Pak, tapi kami ingin bagian yang terpisahkan dengan IKN. Sehingga kami sudah juga mempersiapkan program-program prioritas
terutama pendidikan. Iya, Pak. Itu kata kunci. Untuk Serambi Nusantara ini bisa kita wujudkan, SDM-nya harus kita siapkan, Pak. Itu kata kuncinya. Iya. Mustahil Penajam ini akan menjadi Serambi Nusantara kalau SDM-nya tidak kita benahi. Nah, di masa kepemimpinan saya kemarin, saya sempat mengajak salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta, yaitu Gunadarma, yang sekarang sudah berdiri di Penajam dengan megahnya, Pak. Bahkan sekarang ini mereka sudah memiliki mahasiswa kurang lebih 500 orang. Universitas Gunadarma, Pak. Oh, iya, iya. Itu luar biasa menurut saya. Nah, ke depan kami tentu berharap lebih banyak lagi perguruan tinggi yang masuk seperti Politeknik yang akan mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, keahlian khusus untuk bisa memenuhi pasar bursa tenaga kerja yang tentu akan banyak di IKN nantinya. Itu kemudian secara paralel kami tentu harus memberikan dukungan full kepada bagaimana memberikan fasilitas penunjang untuk kebutuhan dasar masyarakat kami seperti rumah sakit. Sekarang rumah sakit kami, Pak, itu tipe apa, Pak? Tipe C. Oh, harus lengkap. Tapi kami diskusikan kayaknya mungkin Penajam akan tetap dengan tipe C tapi pelayanan tipe B. Ya, jadi kami ingin meningkatkan upgrade saja, Pak. Ya. Jadi kita butuh dukungan dari teman-teman, para mitra, para tentu pemerintah pusat, para swasta yang ingin berkontribusi di Penajam. Ya, rumah sakitnya kita tingkatkan sarana dan prasarananya, fasilitas ya, termasuk SDM-nya, tenaga dokternya, ya. Sehingga tidak perlu lagi pasien-pasien kita itu kita harus rujuk ke rumah sakit tipe B, cukup ditangani Penajam mereka sudah sembuh. Itu kira-kira, Pak. Kemudian ya yang tak kalah pentingnya, Pak, bagaimana kami memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kami terhadap hak mereka untuk mendapatkan layanan air bersih. Ini persoalan penting bagi kami sekarang. Makanya itu juga sangat mendukung kesehatan, Pak. Betul. Ya kan? Sekarang ini cakupan layanan PDAM kami ke masyarakat Penajam itu baru sekitar 29%, Pak. Kasihan sekali, masih sangat miris sekali. Nah, ini salah satu target utama yang harus kita push ke depannya sehingga ya mudah-mudahan kalau Allah menghendaki nanti memang dan masyarakat mendukung saya bisa terpilih kembali. Salah satu yang menjadi prioritas kita itu adalah air bersih, Pak. Iya. Bagaimana dengan cepat bisa memberikan cakupan layanan yang lebih luas kepada warga masyarakat kita. Ya. Siap, Pak. Iya, nanti ada, Pak, yang teknologi dari Korea. Siap. Mungkin nanti saya bisa kolaborasikan dengan Bapak, Pak. Ya. Siap. Ya, itu juga sangat penting, Pak. Ya, karena memang mata air yang di sana itu beda ya. Ya, kita doakan ya ke depan ya mungkin IKN nanti di samping udah punya embung, dia membuat akselerasi pipa ke Sungai Mahakam, Pak. Itu kan tidak jauh, Pak, ya kan? Ya, saya rasa itu pasti ke depan IKN akan memikirkan situ, Pak. Tentunya itu sangat penting. Tetapi saya melihat ini, Pak, di IKN itu kan udah ada rumah sakit Hermenia internasional. Internasional. Mungkin nanti Bapak ke depan mungkin di Penajam ada fakultas kedokteran, Pak, ya, supaya bisa untuk menunjang transformasi kedokteran yaitu di IKN ya, supaya masyarakat Kaltim khususnya bisa sekolah kedokteran nggak perlu jauh-jauh, Pak. Ya, di situ, Pak. Terus ya ini, Pak, ya, itu masalah dunia pendidikan dan dunia kesehatan yang tadi Bapak ceritakan, ya kan. Tentunya ke depan, Pak, Puskesmas ini juga harus diselarasikan, Pak, yang cukup baik ya. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan, misi dan misinya PPU ini bisa masyarakat khususnya di Penajam bisa mengetahui bahwa apalagi setelah saya bicara sebentar ternyata Bapak ini dulu pernah jadi wakil bupati definitif dan lain, berarti pengalaman dan apa yang dilakukan udah pernah dilakukan, tinggal ini adalah bagaimana meneruskan daripada ke depan PPU ke depan. Ya, Pak, terus gini, Pak, kalau masalah kan ini kan IKN ini kan
pemindahan ASN cukup banyak ini Pak, anak-anak kita nanti ya, warga Kaltim yang ikut ASN Pak ya, itu kan juga diproteskan oleh Menteri PAN Pak Aswar Anas ya, tetapi itu akan dijalankan juga nanti setelah Prabowo Gibran. Pak, ini masalah ini kan banyak Pak, ini masalah true estate ini kira-kira PPI ini gimana Pak persiapannya? Ya Pak, gimana kira-kira? Baik Pak. Jadi memang salah satu juga yang menjadi bagian prioritas utama kami itu bagaimana kita menjadikan Penajam ini tetap menjadi penyuplai pangan utama dari IKN Pak. Kita sebelumnya memang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kaltim sebagai lumbung padi Kalimantan Timur, dan itu masih tetap kami jaga Pak. Walaupun sebagian wilayah-wilayah produktif untuk tanaman padi itu sebagian beralih fungsi ditanami sawit. Itu karena ada persoalan-persoalan air yang tidak mencukupi. Ini persoalan-persoalan ke depan yang mesti kita selesaikan Pak, sehingga lahan untuk tanaman padi ini tidak mengecil karena tidak ada suplai air. Kan tidak ada pilihan bagi petani, kalau tidak ada air ngapain kita bersawah kan, sehingga mereka tergoda dengan menanam sawit. Padahal sesungguhnya sebenarnya hasil secara ekonomis luasan padi 1 hektar dengan sawit 1 hektar jauh lebih besar pendapatan dari petani dari padi. Cuma persoalannya itu tidak bisa digarap karena airnya nggak ada Pak. Tapi dulu sebenarnya pemerintah pusat sudah pernah memprogramkan Pak, ada bendung gerak di Waduk gitu ya? Waduk, sungai Pak. Oh, sungai Telake. Oh iya, Pak, itu kan Telake. sudah ada program pemerintah pusat dulu, sudah ingin memprogramkan bendung gerak di Sungai Telake itu. Namun karena pada saat itu COVID, kata informasinya waktu itu sampai ke kita bahwa karena ini COVID sehingga anggarannya kita alihkan. Nah ini kami berharap sebenarnya ke depan melalui pemerintah pusat untuk bisa memberikan dukungan kembali ini Pak. Harapan kita ya teman-teman. Ya nanti kita coba dorong Pak siap, dengan menteri-menteri Pak Prabowo, karena ini kan subjektifnya kan cukup penting Pak untuk ketahanan pangan. Dan saya melihat di Penajam udah punya beras ya Pak ya, apa namanya, benua taka apa ada Pulen juga itu Pak. Terus bagaimana Pak ya, di samping padi ya ini pengembangannya, apa tidak ada semacam agribisnis peternakan? Kira-kira pemerintah pusat udah ada yang mendorong ke situ nggak Pak? Siap Pak. Jadi kami alhamdulillah Pak, terkait dengan produksi padi ini, memang ke depan target kita adalah modernisasi Pak, itu pasti. Untuk menggenjot produktivitas tentu harus modernisasi. Modernisasi harus diikuti kembali lagi ke SDM. SDM petani juga harus kita tingkatkan Pak. Bagi kita perlu ada kerjasama nanti dengan teman-teman mungkin media membantu kita mencari mitra-mitra yang bisa membantu supaya memberikan pelatihan-pelatihan yang efektif untuk meningkatkan keterampilan SDM petani kita Pak. Tidak mungkin kita melakukan modernisasi kalau tidak kita siapkan SDM-nya dengan baik kan Pak. Cuma modernisasi kalau SDM kita tidak sanggup nanti sia-sia program-program modernisasi ini Pak. Itu Pak terkait dengan pertanian padi. Kalau pangan lainnya seperti daging, ya insya Allah kita sebenarnya melalui Kementerian Pertanian didukung oleh Pak Budi sebagai legislator dari Partai Gerindra di Kabupaten Penajam Pasir Utara mendorong Kementerian Pertanian, Dirjen PPH, Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk membantu masyarakat kami Pak, memberikan 1.000 ekor bibit 1.000 ekor bibit sapi Brahman dikelola secara korporasi. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Ke depan karena masyarakat sudah melihat di sana jalan Pak, ke depan ada wilayah lain, kecamatan lain, ingin juga mengembangkan, tapi dengan varietas yang berbeda. Mereka ingin kambing Pak, ada juga yang ingin domba, macam-macam lah. Tapi insya Allah setelah ini kemungkinan besarnya mungkin kita coba dengan nanti bekerja sama kembali dengan teman-teman kementerian untuk mendorong, untuk memberikan program pusat dalam rangka pengembangan ternak kambing seperti yang sudah berjalan di sapi Brahman ini Pak. Itu harapan kita ke depan. Luar biasa kalau sapi Brahman itu Pak. Siap. Iya.
Yang perlu saya tanyakan lagi itu adalah pesisir pantai ini Pak. Siap. Ya, pesisir pantai ini Pak, saya lihat itu kan masih banyak rumah-rumah yang kumuh. Ya. Nah, ini kan barriernya penajam Pak, ya. ya, agar supaya jadi benchmarknya IKN-nya cantik, ini juga harus cantik Pak. Siap. Ya mungkin nanti Insya Allah kalau Bapak bisa menjadi amanah, Siap. nanti kita bisa diskusikan dengan badan otorita Pak, ya, agar supaya kawasan pesisir ini bisa akselerasi dengan baik, begitu Pak. Siap. Kira-kira gimana Pak menurut Ya, Bapak? baik Pak. Jadi laut ini tentu mempunyai 1000 potensi Pak. Iya. Bahkan sempat kita membaca jurnal-jurnal ilmiah bahwa kita ini sayang karena ternyata potensi laut kita sekarang ini yang baru kita eksploitasi itu baru sekitar 30% Pak. Masih ada 70% potensi laut yang belum kita maksimalkan. Nah, kami sebagai daerah yang memiliki garis pantai kurang lebih 173 km Pak, tentu sangat terbuka peluang besar itu. Ya. Pantai itu sebenarnya boleh kita identikan dengan sumber dolar sebenarnya pantai ini Pak. Cuma kita di Penajam kan belum kita kelola secara maksimal. Nah, banyak kendala, salah satunya tadi itu yang Bapak sampaikan bahwa sudah terlanjur bibir-bibir pantai kita ini dihuni oleh masyarakat kita yang sudah dari nenek moyang ada di situ. Dan itu tidak mungkin kita biarkan. Harus kita tata nelayannya, kita harus jadikan nelayan yang lebih modern, Pak. Itu pasti harus kita lakukan itu. Karena nelayan-nelayan kita ini kan masih tradisional, Pak. Mereka masih pakai alat-alat tradisional. Sementara wilayah tangkapan mereka itu Teluk Balikpapan. Dengan adanya IKN nanti, tentu akan banyak sekali kapal-kapal besar yang akan berlabuh di situ. Bisa korodit malah. Tidak ada lagi tempat mereka mencari ikan. Sehingga harus kita pikirkan mereka untuk mulai menguasai teknologi. Harus kita modernisasi nih nelayan kita Pak. Ya kembali lagi harus dilatih juga nelayannya Pak. Pasti perlu mitra lagi. Kita belikan peralatan yang modern tapi SDM-nya tidak tidak apple to apple dengan peralatannya, pasti mantap tidak ada gunanya Pak. Jadi sia-sia bantuan ini. Betul Pak. Itu semacam dulu kita jalankan itu ada sonar, sonar untuk mencari ada GPS. Itu kan seperti kayak model-model Grab gitu Pak. Betul Pak. Itu baru dikembangkan dengan baik. Nah, Insya Allah Pak, nanti saya dorong teman-teman di sini supaya bisa membenahi para nelayan-nelayan yang ada di sekitar pantai Pak. Pak, kita ini udah bicara kesehatan, pendidikan, tentang perikanan, pangan. Ada salah satu Pak yang saya akan tanyakan, kalau di Penajam itu ada tempat wisata yang cukup menarik Pak, supaya nanti keluarga teman-teman IKN ini punya liburan Pak. Siap, Pak. Ya, kira-kira di mana Pak? Jadi kita sebenarnya punya potensi-potensi wisata Pak. Memang ini ya kita juga harus jujur bahwa itu Pak memang skalanya ya domestik lah. Karena kalau bicara sensasi, tentu ada pantai-pantai lain yang punya sensasi lebih hebat daripada kita. Tetapi minimal bagi kita itu menyiapkan nanti tempat-tempat wisata bagi penduduk yang ada di ibu kota negara kan. Betul. Jutaan orang di sana di mana tempat rekreasinya. Sehingga tadi yang Bapak maksud itu wilayah-wilayah pesisir yang dimukimi oleh masyarakat kita yang secara turun-menurun, ini akan kita kelola dengan baik Pak. Kita jadikan nanti rumah-rumah mereka itu menjadi homestay Pak. Kita tata sedemikian rapinya sehingga itu bisa menjadi salah satu objek wisata. Kita siapkan Teluk Balikpapan ini untuk susur sungai keliling Teluk Balikpapan dengan kapal-kapal yang wisata mangrove Pak. Wah, wisata mangrove sampai ke dalam Pak. Kan itu masih kita jaga Pak sampai sekarang. Hutan mangrove kita itu di Mentawir ke dalam itu. Wah, itu masih sangat potensi Pak. Iya Pak, karena kan ini kan keluarga IKN ini udah di tempat yang istilahnya di forestry, di hutan yang hijau, tetapi kan ini kan mereka juga perlu hiburan Pak. Mungkin tempat makan, mungkin tempat nyantai-nyantai bawa keluarga kan. Saya lihat itu ada nipah-nipah ya. Itu bagus ya Pak ya. Siap. Itu juga kemarin kan salah satu yang masuk 50 nominasi untuk destinasi wisata nasional Pak kemarin Pak Menteri Sandiaga Uno sempat berkunjung ke sana.
Ya, kalau gitu Pak Sandi Pak suruh investasi sana. Ya, siap. Jadi memang salah satu persoalan juga yang sedikit kendala bagi kita Pak, tapi saya pikir ke depan ini bukan kendala. Karena wilayah-wilayah strategis di bibir pantai ini sudah dikuasai oleh pemilik uang. Oh. Nah, mereka sebenarnya mau berinvestasi Pak, cuma kan menunggu. Ya, wait and Apa see. iya benar nih IKN ini, IKN ini. Nah itu Pak Ya, persoalannya. oke. Kita pemerintah yang mau kelola, misalnya kita mau ada Pokdarwis, mau kita buatkan kawasan. Cuma kan harus kita ganti rugi nih tanah mereka. Mereka mana mau dibeli murah Pak, pasti beli mahal kan? Nggak mau dia melepas itu. Tapi insya Allah ke depan saya kan sudah mengidentifikasi siapa-siapa teman-teman yang memiliki itu. Nanti kita ajakin mereka, biar mereka yang mengembangkan di situ Pak. Kita berikan perizinan dengan mudah, Betul. sehingga dia tumbuh di situ jadi kawasan-kawasan yang representatif Pak. Bisa untuk wisata, bisa untuk restoran, bisa untuk ada wisata laut. wisata lautnya Pak. Iya, Pak. Ada hotel-hotel mungkin dibangun di situ sehingga ada pilihan. Kalau kayak ada pulau yang muncul yang itu pulau apa itu? Busung, Pak. Oh, itu kan bisa tempat snorkeling juga ada Pak. Di situ ada Pak. Spot untuk snorkeling. Cuma memang sayang dia pada bulan-bulan tertentu itu kurang bagus karena keruh airnya. Tapi 6 bulan di bulan-bulan mulai bulan Agustus sampai Februari itu bisa, itu bagus Pak, jernih air di situ Pak. Iya Pak, ini yang terakhir Pak. Sekarang ini kan kita lagi menggali terus Pak tentang kehutanan. Kira-kira kalau di Penajam itu Bapak ada buat semacam kayak desa karbon, nanti desa ini. Kira-kira ada harapan di situ nggak Pak? Kita ada Pak, karena kemarin kan kami sudah dapat juga itu semuanya dari carbon trade yang dapat Kaltim tuh Penajam termasuk salah satunya yang dapat. Itu daerah mana Pak? Kita punya kawasan Pak, kawasan hutan konservasi di wilayah sini Muan ada kurang lebih mungkin sekitar 100 hektar, tapi itu di dalam kawasan HGU-nya Pak, KMS Majapahit. Iya itu harus dikeluarkan Pak sebenarnya. Sudah. Nanti kalau Bapak ke depan itu harus benar-benar Pak dijaga itu kan. Itu Pak masih terjaga Pak. Di situ masih ada kayu-kayu yang hutan-hutan yang memang masih asli di situ Pak. Harus dijaga terus karena supaya Penajam ke depan, Penajam ini juga tentang karbon juga proaktif Pak. Siap. Agar supaya nanti IKN kalau ditanya, loh kok Penajam ini nggak ada hutan karbonnya, ternyata Bapak udah siap Pak. Iya Pak. Ada beberapa Pak yang sudah memiliki, termasuk kita pemerintah daerah sudah punya semuanya rencana ruang terbuka hijau kita di samping kantor bupati itu ada kawasan sekitar kurang lebih 6-70 hektar Pak. Itu kemarin semuanya kami tawarkan dengan beberapa pengelola kebun-kebun binatang tuh, atau dari PT Bayan Resort. Itu kan ada mereka tuh mengelola kawasan-kawasan yang seperti itu Pak. Kami semuanya kemarin coba membangun komunikasi, siapa tahu mereka mau kelola, kita bagi hasil. Iya bisa Pak, bisa. Kan itu bagus, itu juga bisa jadi wisata Pak kalau kita ditata dengan baik. Samping kantor bupati itu Pak di Penajam. Bisa pakai CSR juga Pak. Bisa, sangat bisa Pak. Tinggal nanti kita bentuk pengelolanya, insya Allah itu yang menjadi program-program prioritas kita ke depan. Insya Allah. Oke Pak Haji Amdan. Siap. Beliau itu sebagai calon Bupati Penajam, mungkin bagi masyarakat Penajam nanti bisa melihat bagaimana kita diskusi dengan calon Bupati Penajam supaya Penajam ini udah punya harapan, punya transformasi ke depan. Apa yang beliau ceritakan secara global tentunya ini menjadi titik terang bagi masyarakat Penajam karena beliau udah pernah menjadi wakil bupati di Penajam dan meneruskan tentunya pengalaman yang ada didapat ini akan mengetahui dengan pengalaman yang ada. Terus beliau juga melihat prosesnya IKN dari awal
Jadi ini bagi masyarakat Penajam ini adalah tokoh yang kita idam-idamkan agar supaya masyarakat Penajam bisa melihat wacana-wacana ke depan apabila beliau diberikan amanah kembali untuk memimpin Penajam. Pak Jamdan, kira-kira buat masyarakat Penajam apa harapan Bapak buat masyarakat Penajam, Pak? Ya, baik, untuk masyarakat Penajam Pasir Utara, tentu saya meminta kepada warga untuk tidak apatis di pemilu ini. Masyarakat harus aktif mengikuti perkembangan para kandidat, melihat mereka membawa apa, mau dibawa kemana Penajam ini ke depan sebelum menentukan pilihan. Karena satu suara masyarakat Penajam tentu menentukan masa depan Penajam ke depannya. Mari terus bersama-sama dan membangun soliditas, kekompakan sesama warga, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua bisa kita wujudkan secara bersama. Jangan salah pilih dari hati yang luput dalam, karena pilihan Anda adalah pilihan masa depan Penajam. Terima kasih kami ucapkan. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.